Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatih Leandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, eh kita udah lama nih ya, nggak cukup lama juga ya. Terakhir kita orasi itu bersama Chris Derek ya. Dia itu seorang penyanyi gitu. Pokoknya itu obrolan cukup seru juga kemarin-kemarin. Nah, sekarang nih di orasi episode kali ini nih, ini gak kalah serunya nih obrolan kali ini nih. Itu kita bakal ngobrolin seputar dunia otomotif, terutama di dalam dunia motor. Apalagi itu motor-motor custom, motor-motor klasik ya, buat ngabers-ngabers di luar sana ini mungkin bakal suka nih kita ngobrolin seperti ini. Dan tamu spesial saya hari ini, kita kedatangan tamu dari owner Brave Old Motorcycles ya, yang bernama Mas Teguh. Selamat datang Mas Teguh. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Itu perjalanan dari sana ke sini jauh? Lumayan sih. Dari mana sih? Kebetulan workshop kita di Jalan Cisaranten. Oh. Sekitar 15 menit lah kalau nggak macet. Iya, daerah sini macet pasti. Iya. Pakai motor custom dipakai. Kebetulan sekarang kan cuaca lagi nggak ini ya. Uh-huh. Jadi pakai motor biasa dulu aja. Kebetulan deket juga kan. Oke. Ini mungkin kita sedikit pengenalan diri aja dulu ya. Mungkin Mas Teguh mungkin boleh ceritain sedikit tentang workshop Mas Teguh di Brave Old Motorcycle, atau mungkin hal-hal lainnya mungkin Mas Teguh mau sampaikan dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Oke. Yang pertama, saya Teguh sebenarnya bukan anak motor banget sih. Kalau misalnya dibilang gue anak motor, bukan anak motor banget gitu kan. Oke. Cuma saya pecinta motor, khususnya motor tua dan klasik ya. Oke. Kebetulan saya punya satu workshop yang menggarap khususnya motor-motor klasik Eropa dan Amerika, dan juga custom. Ya sebagai anak muda mungkin ya, anak muda yang memang sekarang mungkin bukan kurang, maksudnya agak sedikit lah ya minatnya kepada motor tua yang image-nya mungkin rudet kan, kalau kata Bandung mah rudet gitu kan. Cuma kita pengen ngerubah nih image itu tuh gitu kan. Soalnya itu gue baru tahu jujur ya, ini kita santai ya. Kalau saya pribadi baru tahu kalau misalkan sekarang itu komunitas anak-anak motor. Tapi memang kalau dilihat-lihat ya, rata-rata komunitas anak motor atau workshop motor itu rata-rata semuanya serba motor-motor modern ya, motor-motor fairing, motor-motor naked gitu-gitu. Jujur kalau saya pribadi lebih suka emang, kalau kan saya juga pencinta motor ya. Saya tuh senang banget motor. Jadi nggak pengetahuan saya juga nggak sebegitu ini sih, tapi tentang motor cuma beberapa motor aja. Itu terutama motor-motor dari Italia itu saya suka. Motor-motor modern ya. Nah kalau motor-motor custom juga beberapa, custom dan klasik juga ada beberapa yang cukup saya suka, dan emang kelihatannya juga rasa untuk ridingnya gitu-gitu. Emang sensasinya itu lebih enak motor-motor custom ya, lebih santai, lebih asik gitu kan, dibandingkan motor-motor yang era sekarang yang modern-modern, yang motor fairing, motor sport dan lain-lain. Sekalinya kalau riding bareng ya pasti ini mungkin ininya ya, mungkin ada speeding segala macam. Sedangkan kalau custom dan klasik itu kan yang nyantai, bawa motor San Mori atau mungkin ridingnya gitu-gitu. Yang saya perhatiin ya gitu. Betul. Terus katanya Mas Teguh juga punya komunitas kan ya? Ya. Tadi komunitas Blackbeard ya. Blackbeard itu didirikannya kapan tuh? Didirikannya sekitar tahun 2012. Modal lama juga ya? Masih sedikit, kan anggotanya masih sedikit. Cuman kesini kita banyak kenal sama orang-orang yang mungkin suka juga ya. Tapi kita kan tidak bergenre harus motor tua gitu. Kalau misalkan di Blackbeard tuh, yang penting orangnya suka motor, ayolah kita gabung gitu. Okay, jadi banyak juga lah motor-motor, macam-macam motor tua, motor modern juga ada sebetulnya. Yang penting kita kan mainnya doang lah gitu. Yang penting seru-seruan aja ya. Yeah. Itu juga sekarang anggotanya berapa tuh kalau di Blackbeard sendiri komunitasnya total? Ya, itu di Bandung doang ya? Bandung. Udah berapa itu? Sekitar 70-80 lah. Udah banyak ya berarti. Ya dibanding dengan komunitas yang besar gitu kan. Iya sih. Okay. Karena memang mayoritas motor-motornya juga sekarang udah mulai agak sedikit. Motor-motor klasiknya juga udah mulai agak berkurang. Makanya sekarang kan orang-orang lebih milih, apalagi sekarang kan banyak motor listrik nih. Motor listrik tuh lebih efisien kalau dipakai sekarang kan. Iya, Ya
Jadi kurangnya tuh situ. Orang banyak yang memilih motor-motor modern. Kayak gitu sih. Perawatannya mungkin ya kalau ini sih. Ya mungkin untuk orang yang awam memikirkan perawatan. Perawatannya, Iya. terdil segala macam ya ribet. Kalau udah gabung sih mungkin kan banyak relasi. Iya, biasanya Bisa kalau komunitas mah mempermudah. pasti ada gitu. Iya, ya, gitu. orang-orang yang Betul. dapat. Tuh. Terus juga kan sekarang mungkin nih kita ngebahas tentang Mas Teguh dulu ya, belum ngebahas yang ke sana-sana. Terus juga untuk workshopnya ini. Nah, Iya. workshopnya kan ini yang tadi Brave Out Motorcycles itu didirikannya kapan tuh? Itu kan tadi komunitas ya, Blackbeard. Iya, iya, Nah, iya. yang workshop ini Didirikannya workshop tuh semenjak awal-awal pandemi aja sih Mas. masih baru itu kalau Masih baru kalau misalkan workshop tuh, cuman untuk saya pribadi kalau istilahnya kata Sunda mah ngoprek lah ya, ngoprek motor tua tuh di tahun 2014 ketika saya lulus dari SMA. Karena dari SMA aja saya udah pakai motor tua yang memang kondisinya agak kurang sehat sih. Di bawah sekolah aja sering mogok gitu kan. Nah disitulah hobi mulai agak kebangun gitu. Ya berangkat dari hobi aja sih Mas. Tapi seru juga sih apa kita kalau misalnya berangkat sekolah atau mungkin ke kampus pakai motor tua tuh kadang sensasinya juga beda gitu rasanya tuh ya kalau misalkan ini walaupun emang kadang ya pahit-pahitnya kayak gitu mogok di jalan apa cuman Iya. kalau yang saya pernah nyobain motor tua itu tapi bukan tua-tua banget sih Shogun gitu-gitu yang udah lama-lama Iya. gitu-gitu ya kendala-kendalanya gitu lah banyak kayak gitu-gitu kadang suka mogok dan lain-lain cuman ya asiknya tuh di situ kan ada kenangannya lah istilahnya kalau motor-motor Betul, tua lah iya. ya gitu. Nah ini mungkin kita bakal langsung nyerempet ke pandangan masyarakat atau orang-orang ya yang di luar sana tentang komunitas motor deh. Oke. Komunitas motor itu kan rata-rata ya, ini mungkin nggak semuanya, tapi rata-rata itu masyarakat itu masih memandang anak-anak komunitas motor itu tuh negatif, Betul. ya kan? Terutama biasa suka kadang-kadang saya pernah dengar ada yang nggak bisa membedakan antara komunitas motor dan geng motor gitu kan? Iya, katanya, betul. Gitu. Nah dari Mas Teguhnya sendiri, terutama untuk komunitas Blackbeard ini nih ya, itu gimana? Maksudnya kayak kegiatan-kegiatan dan lain-lainnya itu gimana sih untuk Blackbeard sendiri ini? Kalau komunitas saya sendiri sebetulnya nggak banyak kegiatan yang kayak komunitas lain, banyak yang charity, mungkin baksos, karena tergolong komunitas kita tuh anggotanya sedikit juga kan Mas ya. Jadi ya kita hanya sekedar touring-touring aja, kita mengisi acara-acara gitu. Kalau misalkan kita ada acara di Jogja, ayo kita rame-rame ke sana yuk, kita reading. Oke, ayo. Kayak gitu sih. Jadi buat cuman sekedar kayak istilahnya apa ya kopdar mungkin ya kalau riding gitu kali ya atau Ya. gitu-gitu ya mungkin Jadi ya buat media kita buat healing lah. iya, kalau seru-seruan lah Iya, ya. gitu. Jadi bukan apa ya kan rata-rata juga biasanya komunitas motor yang besar-besar kan sampai serius sampai mungkin dibikin sampai ada instansinya segala macem ya kan. Kalau Iya. ini enggak, ini cuma soft for fun aja gitu Iya, ya. just for fun aja udah. Itu dalam waktu seminggu biasanya kan kalau komunitas ya biasanya dalam ada jadwal kumpul gitu tuh ada nggak jadwal kumpul gitu atau emang yang mau datang gitu atau gimana? Ada sih, cuman nggak begitu tetap. Maksudnya kan kalau komunitas lain tuh setiap malam minggu nih kita kumpul di sini. Nah, kalau misalkan kita, kalau misalkan anak-anaknya ready, terus memang kondisinya juga memungkinkan, ya udah gitu. Dadakan juga jadi kita mah. Oke. Nah, rata-rata kalau boleh tahu di Blackbeard sendiri itu motor-motor custom atau motor-motor klasik itu rata-rata dari mana sih? Atau mungkin nggak apa-apa deh sebut merek atau apa jenis-jenisnya apa aja? Oh, kalau misalkan sekarang adanya dari Amerika sama Eropa. Apa aja? Semacam Amerikanya ada Harley Davidson, Oh, ada yang pakai Harley juga. ada. Kalau misalkan dari Jerman ada DKW, DKW. BMW, Mm-mm. dari Inggrisnya ada BSA, AJS, Matchless. Oh. Jadi banyak brand-brand luar yang memang jarang untuk orang tuh tahu kan. Orang-orang yang memang apalagi anak muda sekarang mungkin apa sih merek BSA, apa sih merek AJS itu kan. Padahal sekarang tuh banyak juga brand-brand dulu BSA membuat motor-motor baru. Ya udah mulai pada bangkit lah ya. Iya. Jadi tapi masih memakai konsepnya jadi tetap membawa klasik cuman motor lo modern Modern gitu. ya gitu. Sekarang juga kan ya jangankan merek-merek tadi, ya merek-merek motor-motor yang sudah tercantum di Indonesia kayak Yamaha dan lain juga lagi marah-marah juga ya selain Iya. mereka produksi motor mungkin motor listrik tapi juga ya tahun 2019 lah 2018 2019 tuh kan ada Yamaha Esek
SX, SR, terus juga ada mungkin. Betul. Terus juga ada ini baru apa namanya? Bukan baru juga sih, udah lama ya. Ya Benelli gitu kan. Anak-anak Benelli tuh biasanya wah karena murah juga kan, kalau custom tuh banyak yang punya. Biasanya kalau nyari motor custom tuh paling utama ya biasanya orang cari tuh Benelli gitu. Iya, betul. Pokoknya banyak deh gitu. Nah, ini kita balik lagi ke pandangan masyarakat ke anak-anak motor nih. Itu kalau menurut Mas Teguh sendiri tuh anak-anak motor atau komunitas-komunitas motor yang bikin gimana Image lah ya. image buruk gitu tuh, kalau menurut Mas Teguh sendiri gimana? Kayak rata-rata kan biasanya, apalagi sekarang nih ya, rider atau para pemotor itu yang sekarang yang beredar di internet ya, terutama di YouTube itu lebih mengedepankan speeding dan lain-lain tanpa memikirkan safety. Bahkan jangankan safety diri sendiri, tapi safety orang lain juga kadang-kadang suka ngadiinin. Apalagi kalau misalkan sekarang juga gue perhatiin juga komunitas motor di Indonesia itu tuh orang-orangnya selagi mereka pakai kamera di helmnya, mereka ngerasa bener. Gitu. Jadi apa ya? Udah mulai agak rusak sih sebenarnya gitu-gitu. Betul. Nah, pandangan seperti ini menurut Mas Teguh sendiri gimana komentarnya? Nah, untuk yang pertama kan tadi pembahasannya image dari masyarakat tentang anak-anak motor ya. Jadi anak-anak motor tidak semuanya jadi gini lah. Kita tuh anak-anak motor yang custom, motor-motor besar, ngiblat ke gaya-gaya barat. Karena di barat itu termasuknya geng motor. Geng motor di barat itu kalau misalkan tidak narkoba, minuman keras, senjata api kan. Nah, diadopsilah sama gaya-gaya di kita gitu di Indonesia. Tapi bagaimana image itu tuh bisa berubah? Kita berusaha untuk menunjukkanlah ke masyarakat bahwa arogansi itu di zaman sekarang tuh udah mulai nggak ada. Kita tuh lebih bisa menghargai sesama pengguna jalan lain. Nggak semacam urak-urakan. Itu kan maksudnya geng motor kali ya, yang mungkin sekarang lagi ramai juga di Bandung. Nah itu real geng motor. Karena kita hanya sekedar suka motor ya, riding di jalan oke lah gitu. Tidak pernah merusak fasilitas apapun. Jadi image itu tuh memang balik lagi ke personalnya masing-masing sih ya. Kalau misalkan beranggapan anak motor itu ya keras mungkin, ya kita juga bisa buktikan lah kalau misalkan anak motor nggak semuanya seperti itu. Nah kalau misalkan sekarang sensasi yang dikejar dari motor tua sama motor modern tuh speeding yang tadi Mas bilang. Motor tua tuh sebetulnya pengendali ego diri kita sendiri loh. Tanpa kita sadari, motor tua itu kalau misalkan kita nih membedakan pakai motor sport lah ya. Ketika ditarik gas, motor itu langsung maju. Oke, nah berarti itu udah sesuai dengan harapan kita dong. Nah, kalau misalkan motor tua tuh digas belum tentu bisa maju loh. Ngeden dulu. Ya, kan motor tua tuh ada istilah hidup aja udah syukur, apalagi maju gitu kan. Yang dicari itu bukan hanya sekedar kecepatan kalau motor tua memang. Nah, terus sensasinya adalah ketika kita mengendarai motor tua sama motor muda tuh, ya kalau misalnya dibilang jauh beda banget gitu kan. Cuman ada fakta konyolnya kayak gini. Kalau misalkan kita pakai motor muda, serasa di jalan tuh kita berpikir untuk adalah kalau misalkan kita belinya secara kredit, mungkin yang ingat adalah cicilan gitu kan. Wah, cicilan bulan depan, motor ini gitu kan. Cuma kalau misalkan kita pakai motor tua, khususnya motor-motor yang dipakai zaman dulu, dipakai perang zaman kedua gitu kan, perang kedua. Di jalan tuh kita merasakan sensasi, oh gini loh ternyata pahlawan kita dulu pakai motor tua sambil perang gitu. Kita bisa berhayal seperti itulah. Nah sekarang kan perbedaannya adalah gimana cara kita untuk bisa melestarikan gitu Mas. Biar orang-orang yang memang kedepannya bisa merasakan juga sensasi pakai motor tua tuh seperti apa gitu kan. Makanya itulah tujuan saya bikin workshop agar ya pelestarian ini nggak punah lah, biar orang juga bisa merasakan juga gitu. Iya. Sometimes kadang yang nggak semua game orang komunitas motor juga nggak seburuk itu lah ya. Iya. Terus juga untuk motor-motor juga motor-motor tua atau motor-motor klasik juga ya ada sisi enaknya juga yang emang sebenarnya kalau misalkan dilihat untuk masalah kayak speeding dan lain-lain emang bukan kelasnya ya, tapi motor tua atau motor klasik atau custom itu ya yang diutamakannya itu apa ya,
esensinya lah ya, atau mungkin kayak seninya istilahnya Seninya, kalau di betul. motor itu. Terus juga jangan salah teman-teman, motor-motor tua juga kan mungkin teman-teman di luar sana, "Ah, apa itu motor tua gini-gini?" Presiden kita kan juga suka motor tua. Nah itu, jangankan presiden, untuk gubernur kita Gubernur sendiri kita aja. sendiri juga suka Wah, motor banyak tua. tuh. Iya. Banyak gitu yang koleksi-koleksi gitu-gitu, bahkan sampai ratusan juta, ada yang miliaran juga. Gitu. Apa istilahnya apa ya? Orang-orang yang suka, yang kalau dari pendapat saya ya, orang-orang yang suka sama barang-barang antik, sama sesuatu hal yang antik lah ya, Iya. itu tuh orang-orang yang sentimental. Dia itu bener-bener care sama barang-barang atau apa yang dia punya, itu bakal dirawat gitu, sampai walaupun udah kondisinya udah mungkin nggak memungkinkan, tapi masih bisa dia berusaha buat rawat. Itu tuh orang-orang yang hebat sebenarnya kalau kata saya itu. Betul. Bisa merawatnya gitu. Betul. Nggak banyak loh orang-orang yang bisa kayak gitu tuh. Kadang-kadang kan yang mau contoh motor kan, yang mau nge-build motor atau enggak mau custom motor tuh kadang-kadang orang udah nyerah di tengah jalan, sudah ujungnya dijual lagi motornya gara-gara itu. Jadi nggak semudah itu untuk merawat motor-motor tua gitu. Oke, Betul. kita langsung ngebahas ke ini, budget. Oke. Budget untuk memulai, misalkan orang-orang awam nih, ya saya misalkan deh mau ikut, nggak ikut kemas-masa deh, mau ikut membuat atau mau Nge-build motor. iya ya. ngebuat motor Oke. atau custom motor yang terutama motor-motor tua itu tuh biasanya kisaran budgetnya berapa? Relatif sih sebetulnya, kan kita balik lagi ke gaya yang kita mau Oke. buat seperti apa kan, Oke. semacam gaya chopper dari khas Amerika gitu kan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi gini, mengcustom motor itu sebetulnya bukan kita melihat model motor orang lain terus kita buat, tapi sesuai kebutuhan kita. Dari mulai Oke. fitmentnya gitu kan, handlingnya nanti yang pertama itu yang utama dari custom itu adalah kenyamanan dan keamanan, fungsional gitu kan. Gaya boleh, tapi kan kita juga mementingkan soal keamanannya gitu. Nah mungkin banyak teman-teman juga yang harus digarisbawahi adalah secara ngebangun motor itu apa yang kebutuhan dari diri kita dulu sebetulnya kan. Terlepas itu dari nanti speknya seperti apa. Spek itu dari brand-brandnya yang mau kita pakai itu seperti apa kan nanti. Jadi di situ tadi keluar untuk budgetnya sekian misalkan kan. Kalau misalkan kita punya budget nih, misalkan ya kita sebut aja nominal 10 juta nih dari bahan yang mungkin dari mesin doang nih. 10 juta tuh, tapi konsep kita tuh tinggi gitu kan. Gaya kita pengen ada yang pakai stangnya tinggi mungkin, lampunya yang memang jutaan gitu kan, velgnya pengen pakai apa, ya mungkin agak kurang terrealisasi dan jatuhnya motor itu kurang safety seperti itu. Intinya mah ya balik lagi ke ininya ya, sama menyesuaikan budget juga lah ya, walaupun Budget, ya. ya oke ekspektasi tinggi-tinggi, cuman ya kalau udah punya duit segitu ya udah gitu jalanin dulu. Atau mungkin kalau misalkan emang niat kali ya, kalau emang niat mungkin bisa kali nabung ya, atau mungkin dicicil gitu kan. Kalau custom gitu kan kita nggak harus buru-buru kan, maksudnya kayak langsung langsung bikin gitu. jadi kan, pasti kan. Apalagi sisi enaknya nih ya kalau custom motor itu, yang ada teman saya juga yang sama kayak custom motor juga. Sisi yang enaknya dari custom motor itu tuh ya itu, jadi kayak kita tuh build-nya itu tuh pelan-pelan, kita tuh nabung, kita beli ininya dulu, pasang, terus kita beli ininya dulu, pasang, kita beli. Ntar pas lagi udah jadi kita tuh ada kepuasan sendiri gitu. Betul. Ya motor itu. Saya juga lihat secara langsung sih, teman saya lagi di sana, di Cirebon lah ya, saya juga kan. Gitu. Oke, untuk permasalahan atau kendala-kendala nih selama Kang Teguh atau Mas Teguh ini berkecimpung di dunia otomotif, terutama motor klasik ini apa sih kendala-kendalanya? Mungkin dari apa ya, kayak mungkin pajak atau mungkin gitu-gitu atau gimana? Ada nggak kendalanya? Mungkin untuk sekarang tuh kendala dari motornya sendiri ya, dari motor tua khususnya, dari spare part sih mas. Spare part ya. Spare part. Karena itu kan banyak perhitungan juga dari orang-orang yang mau mulai ke motor tua tuh memperhitungkan selalu spare partnya ada nggak sih? Betul. Sebetulnya masih ada. Produsen-produsen brand motor yang dulu juga masih produksi sebetulnya beberapa. Oke. Cuma untuk harga mungkin bisa dibilang tidak masuk akal lah ya. Apalagi brand-brandnya Amerika gitu, Harley kan udah tahu sendiri dari harga motornya aja berapa gitu kan. Betul. Ya kita juga harus punya resiko lah.
Ya kalau pengen koleksi motor ini ya harus tahu ininya, biaya ngerawatnya dan Ya. lain-lain ya pasti sih ya. Gitu. Ada lagi nggak gitu? Misalkan mungkin dari mau nanya ke mungkin agak sedikit personal ya. Tentang custom motor ini nih. Mas Teguh sendiri ngejalanin dunia custom motor ini nih. Keluarga atau teman-teman tuh pada setuju nggak sih? Pada ya support nggak? Awalnya sih dari lingkungan terdekat dulu aja, mungkin keluarga ya. Dari keluarga mungkin agak kurang karena memang image yang tadi tuh yang kita bilang anak motor tuh selalu urakan kan. Cuman ya seiring berjalannya waktu kita juga ngasih pembuktian lah kepada lingkungan. Ya kita hanya sekedar hobi gitu kan. Apalagi sekarang kan motor tuh bukan hanya sekedar media untuk kita mengantarkan ke suatu tempat. Kan fungsinya motor tuh seperti itu kan pada dasarnya. Cuman di sini kita tuh lebih ke apa ya? Banyak fungsi dari motor ini tuh sebagai media kita bersosialisasi bisa, media sebagai penyalur hobi bisa, media sebagai yang tadi pada dasarnya kan kita mengantarkan gitu ke satu tempat bisa gitu. Nyari uang juga bisa Gojek. Benar. Benar kan? Iya. Nyari uang Driver juga bisa. sesungguhnya adalah itu Gojek karena kita biker sekali-kali touring. Kalau misalkan mang Gojek setiap hari mereka bermotor-motor. Jadi ya wajar sih ya, pasti biasanya apalagi kalau hal-hal yang seperti ini ya, kayak misalkan motor dan lain-lain, itu emang awal-awal mungkin entah orang-orang terdekat gitu, orang tua juga pasti kurang setuju awal. Cuman emang kita harus buktiin sih teman-teman ya, buat Ya. yang di sana juga, buat kalian yang nonton juga, kalau misalkan kalian punya mimpi atau apa, terus juga kalau misalkan ada yang kayak kurang setuju atau gimana, jangan putus asa tuh. Lanjutin terus ya gitu tuh. Iya, Tapi kalian harus. buktiin kalau emang mimpi kalian itu atau yang kalian inginkan itu tuh emang menghasilkan sesuatu yang wah gitu tuh. Jadi bukan cuman yang stigma negatif, kayak misalnya motor kan, wah ini ntar urak-urakan gitu, tunggu ini gini ntar ribut-ribut dan lain-lain, berisik dan lain-lain. Ya kan buktiin dong kalau misalkan nggak seperti itu gitu kan, anak motor tuh gitu. Oke. Mungkin yang terakhir, ada nggak nih pesan-pesan untuk dari Mas Teguh sendiri ke penonton-penonton, apalagi untuk para rider-rider di luar sana gitu, apalagi rider-rider baru ya gitu, ada nggak masukan atau pesan-pesan buat mereka? Ya mungkin untuk teman-teman intinya ketika di jalan sih permasalahannya di jalan tuh kita harus bisa menghargai sesama pengguna yang lain. Betul. Karena itu yang bakal ngerubah image yang tadi. Sehingga image untuk para pengguna motor, komunitas motor tuh jadi jauh lebih baik. Sehingga mendapatkan support kan. Support dari beberapa sisi gitu. Khususnya motor tua sekarang udah mulai disupport ya, alhamdulillahnya sudah masuk ke pelestarian budaya, cagar budaya. Oh, udah masuk. Ya. Oh, oke. Mantap. Kayak gitu. Ya sebisa mungkin kita harus jaga lah ya. Jangan semena-mena motor tuh yang tadinya bagus kita acak-acak jadi sehingga nilai estetikanya yang berkurang kan. Apalagi kalau misalkan ya upgrade apa modifikasi tapi kita juga nggak sampai nggak mikirin safety-nya. Safety, dan lain-lain. betul. Karena ya di jalan itu mau gimana pun safety paling utama sih. Lu kalau misalkan mau lihat keren dan lain-lain itu nomor keberapa gitu, kalau di jalan ya udah lu safety pertama sih. Safety buat lu sendiri sama safety buat orang-orang di sekitar gitu kan. Betul. Ada lagi? Cukup sih. Cukup. Oke. Makasih buat Mas Teguh yang udah Oke, mampir sama-sama. datang ke sini untuk sharing-sharing seputar dunia otomotif, terutama motor-motor klasik dan juga komunitas-komunitasnya. Kita jumpa lagi di orasi-orasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.